Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Indayani dengan NPM 2311031127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan lanjutan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, dalam konsolidasian yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh itu terdapat istilah yang namanya kepentingan non pengendali. Nah, apa sih kepentingan non pengendali ini? Nah, kepentingan non pengendali adalah pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan. Nah, contohnya itu adalah ketika perusahaan induk itu memiliki 80% dari saham PT anak induk, maka kepentingan pengendali itu adalah sebesar 20%. Nah, ketika perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, maka pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi itu sama dengan konsolidasi yang dimiliki penuh. Hanya saja terdapat prosedur konsolidasi yang dimodifikasi sedikit untuk mengakui hak dari kepentingan non pengendali ini. Begitu juga dalam perhitungan saldo laba bersih dan juga saldo laba bersih, konsolidasian itu juga harus memasukkan kepentingan non pengendali. Berikutnya, laba bersih konsolidasi. Dalam laba konsolidasi yang tidak dimiliki penuh, maka sebagian laba konsolidasi itu akan ditambah ke pemegang saham non pengendali berdasarkan bagian proporsional. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Nah, dalam ilustrasi tersebut bahwa PT A itu membeli 80% saham PT B dari total nilai buku PT B. Nah, selama tahun 2000X1, PT B itu melaporkan laba bersih sebesar 25 juta rupiah, sedangkan PT A itu melaporkan laba bersih sebesar 120 juta rupiah, termasuk laba metode ekuitas dari PT B sebesar 20 juta rupiah. Nah, 20 juta rupiah itu didapat dari laba bersih dari PT B sebesar 25 juta dikali dengan proporsional kepemilikan saham dari PT A sebesar 0,8 atau 80%. Nah, maka laba konsolidasi untuk tahun 2000X1 itu adalah 125 juta dengan perhitungan laba bersih PT A itu sebesar 120 juta dikurangi dengan laba metode ekuitas dari PT B sebesar 20 juta, kemudian laba bersih dari PT A itu sebesar 100 juta ditambah laba bersih dari PT B, sehingga laba bersih konsolidasi itu ada 125 juta, di mana 5 juta itu diatribusikan kepada kepentingan non pengendali dan laba dari kepentingan pengendali itu adalah 120 juta, yaitu 100 juta dari laba bersih PT A ditambah dengan bagian dari PT B sebesar 20 juta. Selanjutnya adalah saldo laba konsolidasian. Nah, saldo laba pada laporan posisi keuangan konsolidasian itu menunjukkan bagian laba entitas konsolidasi yang tidak didistribusikan yang ditambah ke pemegang saham induk. Adanya saldo laba terkait dengan pemegang saham non pengendali anak perusahaan dimasukkan dalam jumlah kepentingan non pengendali yang dilaporkan di bagian ekuitas. Nah, ini adalah perhitungan dari saldo laba PT Pusaka dan juga PT Buritan, di mana PT Pusaka ini sebagai induk dan PT Buritan ini sebagai anak perusahaan. Adapun saldo laba PT Pusaka 31 Desember 2001 itu sebesar 608 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan ekuitas akrual dari PT Buritan sejak akuisisi itu sebesar 48 juta rupiah. 48 juta ini adalah akumulasi dari saldo tahun 2000X1 sebesar 25 juta dan
pada X2 itu laba bersihnya sebesar 35 juta rupiah dikali dengan proporsional kepemilikan sebesar 80%. Kemudian didapatlah saldo laba PT Pusaka dari hasil operasinya sendiri sebesar 560 juta rupiah ditambah dengan bagian dari PT Pusaka atas laba bersih PT Buritan itu sebesar 48 juta rupiah, maka saldo laba konsolidasian pada 31 Desember 2000 X2 itu adalah sebesar 608 juta rupiah. Materi selanjutnya adalah selisih dan juga format kerja. Nah, apa sih selisih itu? Jika perusahaan mengakuisisi kurang dari 100% dari saham perusahaan lain dalam tipe akuisisi kombinasi bisnis, selisih sebagai dampaknya itu dibagi dengan suku bunga pengendali dan juga non pengendali. Selanjutnya adalah format kerja. Nah, format kerjanya itu masih sama dengan konsolidasian kepemilikan penuh, hanya saja sedikit dimodifikasi dengan menambahkan kepentingan non pengendali itu di bagian bawah kertas kerja. Nah, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan konsolidasian dengan anak perusahaan kepemilikan pengendalian. Nah, contoh ilustrasinya yaitu asumsikan PT Induk itu membeli 80% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 310 juta rupiah pada tanggal tersebut. Nah, nilai wajar dari kepentingan non pengendali diestimasikan sebesar 77 juta 500.000. Nah, sedangkan nilai buku dari PT Anak ini adalah 300 juta rupiah. Maka total nilai wajarnya itu adalah 387 juta 500.000 itu diperoleh dari 310 dari PT Induk dan juga 77 juta 500 dari kepentingan non pengendali. Selanjutnya nilai bukunya itu adalah saham biasa dari PT Anak itu 200 juta dan saldo labanya sebesar 100 juta. Maka nilai bukunya adalah 300 juta. Dikurangkan, maka terdapat selisih sebesar 87.500.000. Nah, selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat investasi saham pada PT Anak, yaitu investasi saham pada PT Anak sebesar 310 juta di debit dan juga kas sebesar 310 juta di kredit. Itu adalah kertas kerja laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi yang digunakan dalam kertas kerja. Terdapat dua jurnal eliminasi yang digunakan dalam kertas kerja. Yang pertama yaitu untuk mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepentingan non pengendali dengan jurnal sebagai berikut: saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta, dan selisih sebesar 87.500 di debit, dan investasi pada PT Anak itu sebesar 310 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 77.500 di kredit. Yang kedua adalah jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Nah, ini didapat dari nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi dan juga selisih dari nilai buku dan nilai wajar, aset yang dapat diidentifikasi dan juga yang tidak dapat diidentifikasi itu dimasukkan ke dalam goodwill. Nah, jurnalnya adalah persediaan sebesar 5 juta, tanah sebesar 10 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, dan goodwill sebesar 12.500 dengan selisih di debit dan selisih sebesar 87.500 itu di kredit. Asumsikan bahwa PT Induk dan PT Anak itu melaporkan laba dan dividen pada gambar sebelumnya. Nah, terkait dengan aset di mana terdapat alokasi 70 juta selisih pembelian. Nah, asumsikan bahwa
Seluruh persediaan itu terjual di tahun 2001. Umur ekonomis bangunan dan peralatannya itu adalah 10 tahun. Kemudian masa ekonomis dari goodwill itu 5 tahun sejak tanggal kombinasi bisnis. Nah, PT Induk itu mencatat akun investasi PT Anak menggunakan metode ekuitas. Nah, kombinasi bisnis ini terjadi pada awal tahun 2001, di mana PT Induk itu memiliki 80% saham di PT Anak. Nah, ayat jurnal untuk PT Induk yaitu seperti biasa, investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta di debit dan kas di kredit sebesar 310 juta. Kemudian untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, nah, investasi saham pada PT Anak itu sebesar 40 juta rupiah. Kemudian pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta rupiah di kredit. Nah, pendapatan ini adalah jumlah besarnya laba yang didapat dari PT Anak. Kemudian mencatat dividen dari PT Anak. Nah, karena menggunakan metode ekuitas sehingga dividen itu mengurangi jumlah investasi saham pada PT Anak, sehingga jurnalnya adalah kas di debit pada investasi saham pada PT Anak, di kredit itu sebesar 24 juta rupiah. Nah, sebagai tambahan, PT Induk itu harus menghapus bukukan sebagian selisih pembelian melalui ayat jurnal. Yang pertama, menyesuaikan laba atas selisih yang terkait pada persediaan yang telah terjual. Dengan jurnal, pendapatan dari anak perusahaan di debit, kemudian investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 4 juta rupiah. Ini diperoleh dari selisih pada persediaan sebesar 5 juta itu dikali dengan proporsi dari PT Induk sebesar 0,8 hingga jumlahnya adalah 4 juta rupiah. Kemudian jurnal selanjutnya adalah mengamortisasi selisih yang terkait pada bangunan dan juga peralatan. Nah, jumlah selisih pada bangunan dan peralatan itu kan jumlahnya 60 juta rupiah. Kemudian masa umur ekonomis dari peralatan dan bangunan itu adalah selama 10 tahun, sehingga amortisasinya setiap tahun itu adalah 6 juta. Sedangkan proporsi kepemilikan dari PT Induk itu sebesar 80%, sehingga 6 juta dikali 80% sebesar 4.800.000. Nah, selanjutnya jurnal eliminasi dalam kertas kerja. Nah, dalam pembuatan kertas kerja untuk konsolidasi yang ini ada beberapa jurnal eliminasi yang dibuat. Yang pertama yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Nah, jurnalnya adalah pendapatan dari anak perusahaan sebesar 31.200.000 rupiah di debit, kemudian dividen yang diumumkan sebesar 24 juta rupiah di kredit, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 7.200.000 di kredit. Nah, penjelasannya dividen yang diumumkan itu sama dengan 30 juta rupiah dikali 80% sebesar 24 juta rupiah. Kemudian investasi saham pada PT Anak itu adalah 31.200.000. Didapat 31.200.000 dikurangi 24 juta rupiah karena telah diambil dividen gitu. Jadi berkurang 24 juta. Nah, pendapatan dari anak perusahaan itu didapat dari 40 juta dikurangi 4 juta dikurangi 4.800.000. Nah, 40 juta itu diperoleh dari laba perusahaan PT Anak, kemudian 4 juta itu dari pengurangan terkait dengan persediaan tadi, dan juga 4.800.000 itu amortisasi selisih terkait pada bangunan dan juga peralatan.
Selanjutnya adalah membebankan laba ke kepentingan non-pengendali dengan jurnal sebagai berikut. Pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 7.175.000. Dividen yang diumumkan itu 6 juta diperoleh dari 30 juta dividen yang diumumkan dikali dengan proporsi kepentingan non-pengendali yaitu 20%. Kemudian kepentingan non-pengendali itu sebesar 1.175.000 yang merupakan selisih dari pendapatan dan dividen yang diumumkan. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Nah, jurnalnya saham biasa pada PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta, kemudian selisihnya sebesar 87.500, investasi saham pada PT Anak sebesar 310 juta rupiah. Selanjutnya kepentingan non-pengendali sebesar 77.500. Nah, jurnal eliminasi yang selanjutnya adalah membebankan selisih awal dengan jurnal beban pokok penjualan 5 juta, itu adalah selisih dari persediaan, kemudian tanah sebesar 10 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, selanjutnya goodwill sebesar 12.500. Nah, kemudian kita mengkredit selisih sebesar 87.500. Nah, yang selanjutnya yaitu mengamortisasi selisih yang terkait dengan bangunan dan juga peralatan dengan jurnal yaitu beban depresiasi dan amortisasi sebesar 6 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 6 juta rupiah. Nah, perhitungan ini diperoleh dengan selisih dari bangunan itu dari nilai bukunya adalah 60 juta dibagi dengan masa umur dari peralatan dan bangunan itu sebesar 10 juta sehingga diperoleh 6 juta. Selanjutnya adalah mengamortisasi selisih yang terkait dengan goodwill. Nah, beban depresiasi dan amortisasi sebesar 3.125.000 di debit dan goodwill sebesar 3.125.000 di kredit. Nah, berikut adalah kertas kerja untuk laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini terdapat eliminasi yang telah dijelaskan tadi. Nah, berikutnya adalah kepentingan non-pengendali. Nah, ini adalah perhitungan dari kepentingan non-pengendali yang didapat dari PT Anak. Nah, dapat kita lihat bahwa laba yang ditetapkan sebagai kepentingan non-pengendali itu jumlahnya adalah 7.175.000 rupiah. Ini sama dengan jurnal yang telah dibuat sebelumnya, di mana pendapatan untuk kepentingan non-pengendali itu sebesar 7.175.000 rupiah. Selanjutnya adalah laba bersih dan saldo konsolidasi. Nah, laba bersih itu diperoleh dari laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta rupiah ditambah bagian PT Induk atas laba bersih PT Anak sebesar 50 juta rupiah, kemudian penghapus bukuan selisih terkait dengan persediaan yang terjual itu sebesar 5 juta rupiah, kemudian amortisasi selisih terkait bangunan dan peralatan itu sebesar 6 juta rupiah yang perhitungannya sudah dijelaskan. Selanjutnya kerugian penurunan goodwill sebesar 3.125.000 rupiah. Nah, sehingga laba bersih konsolidasi diperoleh sebesar 175.875.000. Nah, dari laba bersih itu dikurangi dengan pendapatan bersih konsolidasian kemudian dari laba bersih yang diperoleh itu dikurangi dengan pendapatan kepentingan non-pengendali sebesar 7.175.000, maka diperoleh pendapatan kepentingan pengendali sebesar 168.700.
Nah, saldo laba konsolidasi tanggal 31 Desember 2021 itu adalah 300.800.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan saldo laba PT Induk pada 1 Januari 2001 itu sebesar 168.700.000. Itu diperoleh dari pengurangan laba bersih konsolidasi dikurangi dengan untuk kepentingan dan pengendali. Kemudian dividen yang diumumkan itu sebesar 60 juta, sehingga saldo laba konsolidasi pada 31 Desember 2001 adalah 408.700.000 rupiah. Materi yang selanjutnya yaitu penghentian konsolidasi. Nah, penghentian konsolidasi ini terjadi ketika induk perusahaan itu kehilangan kendali atas anak perusahaannya. Nah, kenapa sih kendali itu bisa hilang? Nah, kendali atas anak perusahaan itu bisa hilang karena sejumlah alasan. Yang pertama yaitu induk perusahaan melakukan persetujuan untuk melepaskan kendali, ataupun yang kedua, induk perusahaan itu berada di bawah kendali pemerintah. Nah, apabila perusahaan kehilangan kendali dan tidak lagi memegang kepentingan saham di anak perusahaannya yang lama, maka perusahaan induk itu akan mengakui keuntungan dan juga kerugian atas selisih yang diterima. Nah, berikut adalah contoh ilustrasi dari penghentian konsolidasi. Asumsikan bahwa PT Induk itu menjual 3 kuartal dari 80% kepemilikannya di PT Anak pada 1 Januari 2000X2 senilai 246 juta rupiah yang menyisakan kepemilikan 20% saham beredar PT Anak, di mana nilai wajar dari PT Anak secara keseluruhan itu adalah 410 juta rupiah dan nilai tercatat 80% PT Induk sebelum dijual itu adalah 317 juta rupiah. Dan sisa 20% di PT Anak itu senilai dengan 82 juta rupiah. Maka perhitungan untuk transaksi tersebut yaitu penerimaan kas sebesar 246 juta rupiah karena menjual kepemilikannya di PT Anak. Kemudian nilai wajar kepentingan saham tersisa PT Induk di PT Anak senilai 20% itu adalah 82 juta rupiah. Hingga nilai total 80% dari PT Induk itu adalah 328 juta rupiah. Sedangkan total kepentingan PT Induk di PT Anak pada tanggal penjualan atau biaya perolehan untuk saham 80% itu adalah 317 juta rupiah. Sehingga atas penjualan tersebut, perusahaan mengakui keuntungan penjualan 60% kepentingan di PT Anak sebesar 10.800.000 rupiah. Materi yang selanjutnya yaitu perlakuan untuk pendapatan konsolidasi lainnya. Nah, pendapatan komprehensif lain termasuk pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian berdasarkan prinsip berterima umum itu tidak dimasukkan dalam laba bersih. Dalam kertas kerja konsolidasi, pendapatan komprehensif lainnya itu akan diatribusikan pada pemegang saham dan kepentingan non-pengendali sesuai proporsi kepemilikannya. Materi selanjutnya adalah pertimbangan tambahan. Nah, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam konsolidasian. Yang pertama adalah saldo laba negatif anak. Selanjutnya, akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi dan pelepasan aset anak perusahaan yang terkait selisih. Pertama, mengenai saldo laba negatif anak. Nah, perusahaan saat akuisisi induk perusahaan itu mungkin aja membeli anak perusahaan dengan saldo laba bernilai negatif atau memiliki saldo di debit, sehingga ayat jurnal yang akan muncul untuk mengeliminasi investasi pada PT Anak itu adalah modal saham biasa, selisih jika terdapat selisih pada saldo laba dan investasi pada PT Anak, karena saldo labanya itu pertamanya ada di debit, jadi untuk mengeliminasinya saldo laba akan berpindah ke kredit.
Kemudian akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi. Nah, salah satu dari akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi itu adalah akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutan itu harus diimbangi dengan aset yang berhubungan pada setiap laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya adalah pelepasan aset anak perusahaan yang terkait selisih. Nah, apabila anak perusahaan itu melepaskan aset dan merupakan salah satu aset yang mendapatkan alokasi diferensial dalam kertas kerja konsolidasian. Misalnya pada kasus sebelumnya itu terdapat selisih pada aset seperti tanah, bangunan itu. Nah, ketika aset itu dilepaskan, maka akan mempengaruhi laba metode ekuitas yang dicatat induk perusahaan dan laba konsolidasian. Yang pertama adalah persediaan. Nah, pada periode di mana persediaan itu dijual, maka diferensial atau selisih yang terkait dengan persediaan itu harus dialokasikan ke harga pokok penjualan, seperti pada jurnal sebelumnya. Yang kedua yaitu aset tetap. Nah, jika anak perusahaan menjual aset tetap, maka dalam diferensial atau selisih akan diperlakukan sebagai penyesuaian atas keuntungan atau kerugian dari penjualan tanah di periode terjadinya penjualan tersebut. Begitu. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsolidasian anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Terima kasih.